Siapa menikam Mega masih menjadi topik diskusi kita dalam Prime Time Talk malam hari ini. Bersama saya ada Pak Ikra dan Mas Budi. Mas Budi, Anda sebagai jurnalis tentunya tahu dong atau bisa menganalisa sebenarnya apa hambatan komunikasi politik yang terjadi antara Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan dengan ketua umumnya yang sebenarnya PDIP itu adalah Megawati Soekarno Putri. Iya, tadi sudah disebutkan bahwa Jokowi muncul sebagai presiden kan bukan sebagai orang yang terlalu penting di partainya kan. Dia di Solo bukan ketua umum, bukan ketua. Kemudian di Jakarta juga bukan aktivis yang di intinya gitu. Lalu di pusat tentu saja dia juga bukan satu anggota lingkaran dalamnya PDIP. Artinya pengaruhnya terhadap lingkaran dalam mungkin tidak terlalu besar. Dan sementara itu PDI kan seperti juga di Demokrat, seperti Gerindra, dia adalah partai yang mengandalkan pada satu orang person, yaitu Megawati. Ini benar partai kan, bukan fans club? ya, sebetulnya dia termasuk salah satu partai kader kan. Bagaimanapun dia punya ideologi dan segala macam. Kadernya tapi yang terjadi adalah ya seperti Demokrat, seperti Gerindra, dia terpusat pada satu orang tokoh yaitu Megawati. Artinya ketika satu persoalan mengganggu hubungan Jokowi dan Megawati, maka itu kemudian akan dianggap sebagai persoalan antara partai dengan Megawati kan. Padahal tidak seharusnya begitu, mungkin tidak selalu begitu. Seperti itu gitu. Jadi dan kepentingan Megawati sebagai person mungkin berbeda juga dengan kepentingan partai kan. Jadi kalau ada kepentingan yang tidak terakomodasi oleh Presiden Jokowi, barangkali itu akan bisa mengganggu hubungan mereka. Termasuk juga hubungan dengan partai politik. Mas Budi, situasinya berbeda ya ketika almarhum Taufik Kemas masih ada ya. Itu kan Pak Taufiknya bisa menjadi apa ya? Lobbyis kan. Bagaimana Pak Taufik dia bisa begitu cair ya? Cair dengan partai politik apapun, dia bisa dengan Pak SBY, bisa dengan JK apalagi. Apakah itu sekarang menjadi kelemahan PDI Perjuangan yang tidak mendapatkan sosok seperti TK di tubuh PDI Perjuangan sekarang? Sebetulnya setelah Bu Mega kan ada dulu Pak Pramono Anung yang dia juga bisa menjadi jembatan di beberapa partai. Tapi sekarang saya nggak tahu apakah dia cukup berperan di dalam partai ini, yang setelah digantikan oleh Hasto kan sebagai sekjennya gitu. Cahyokumolo kemudian karena dia jadi kabinet kemudian digantikan oleh Hasto. Nah, Hasto ini kan mungkin dia masih agak junior kan dibandingkan Pramono Anung dan segala macam, sehingga komunikasi politiknya seperti yang tergambar ketika dia menyerang frontal Abraham Samad dalam kasus KPK, ini kan menunjukkan permainan politik yang sebenarnya belum terlalu dewasa begitu ya. Atau mungkin memang sudah dipasang itu ya, jadi mungkin, bumper ya kan? Bisa juga karena bagaimanapun BG adalah calon yang didukung oleh ketua umum partai. Nyatanya sekarang jadi sekjen kan? Jadi sekjen sudah diputuskan ya jadi sekjen. Sudah diputuskan. Ya kongres memang kongres milih sekjen itu. Iya, jadi barangkali ada jembatan yang terputus ya dari sisi lobby politiknya dan segala macam. Apa sih susahnya Pak Ikra melakukan komunikasi politik antara seorang presiden dengan pemimpin partai, bukan cuma PDI Perjuangan itu kan, dengan partai-partai yang lain? Sebetulnya gampang, asalkan kemudian ya itu posisi, misalnya tadi saya katakan antara Anda dengan saya itu adalah setara, equal ya, equal ya. Kenapa yang kita lihat di kongres itu tidak terjadi? Buat saya tidak equal. Ya. Itu rendah atau direndahkan? Presiden direndahkan. Ya, walaupun kemudian akhirnya Megawati merendahkan dirinya sendiri. Ya. Kenapa demikian? Karena seperti juga yang sudah ditulis oleh di Jakarta Post ya 2 atau 3 hari yang lalu, itu headline-nya itu sudah menjelaskan secara pasti ya bahwa Kongres PDIP di Bali itu hanya ingin menyatakan who is the boss. Kan? So who is the boss? Mega itu ingin mengatakan bahwa I'm the boss, tapi dia lupa ya bahwa legitimasi dia itu cuma ada di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya beri contoh misalkan legitimasinya Megawati kayak Surya Paloh, kemudian juga Muhaimin Iskandar atau Roma Hurmuzi itu dikumpulin itu nggak sebanding dengan legitimasinya Joko Widodo yang memang dipilih oleh 70 juta pemilih lebih ya. Jadi itu harus diingat ya. Mungkin kalau trio macan itu sudah tidak ada di lingkaran istana, baru menurut Bu Mega bisa dianggap sebagai membuka peluang komunikasi yang harmonis. Saya tidak yakin bahwa Jokowi kemudian akan merelakan teman-teman bertiga itu meninggalkan dia. Nggak ada reshuffle berarti? Bukan.
Kalau memang reshuffle-nya cuma itu, pertanyaan Itu saya. soal kinerja. Pertanyaan saya, apakah Rindy Sumarno ini sekarang kinerjanya jelek atau enggak? Kemudian juga apa namanya itu indikator apa atau kemudian tolok ukur apa yang menyatakan Andi dan Rindy Sumarno out karena misalnya kinerjanya jelek. Kenapa demikian? Karena Jokowi itu cuma punya beberapa orang yang kemudian bisa langsung dia perintah dan menjalankan perintah dia, khususnya yang terkait dengan kebijakan. Oke. Jadi ada Tikno, ya, jadi apa namanya Pratikno sebagai Mensesnek, Andi Wijayanto sebagai Seskap, dan kemudian juga Luhut Binsar Panjaitan Jadi sebagai kalau orang itu sudah tidak ada, kepala staf itu. nggak bisa apa-apa lagi ya? Ya, Oke. Tapi kan kalaupun mereka di reshuffle, ya basisnya harus kinerja. Betul. Bukan karena tekanan Megawati Iya, atau lagi tekanan pula yang lain. menilai kinerja kan presiden, bukan ketua umum partai kan? Iya, betul. Oke, Jadi- baik, bapak-bapak, kita harus akhiri sampai di sini diskusi kita, ya, biar tidak jadi ajang kongres partai perjuangan lain. Pak Ikra, terima kasih, Mas Budi, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan kesempatan dan